Salam saudara, salam, Tuhan Yesus berkati. Kita percaya hari ini waktu kita memuji Tuhan, urapan Tuhan hadir, amin. Sebelum kita masuk ke dalam pujian penyembahan, saya akan membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itu tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan pujian penyembahan hari ini. Kau lawat tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami yang melayani gereja-Mu, apapun Tuhan Kau berkati, semua untuk mempermuliakan Tuhan. Semua yang Bapak yang terlibat dalam pelayanan kami, keserahkan ke dalam tangan-Mu. Kau berikan hati untuk dapat mengasihi lebih lagi. Terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati bibir mulut hamba ini, Engkau yang berbicara. Engkau berkati setiap pujian yang kami naikkan terimpartasi, dan pujian ini juga akan bisa berbicara kepada kami, dan ini suara hati-Mu. Kami siap menyembah dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus. Amin. Namun tangan-Mu
Kau berkata jangan ragu, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau anakku yang setia. Engkau Allahku yang setia. Engkau sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya. Sama mudah bagi berdiri semuanya. Mari kita akan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Tuhan Yesus baik. Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Haleluya. Di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau anakku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau anakku yang setia. Coba Tuhan katakan, kalau Tuhan katakan, angkat tanganmu katakan, Kaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kesetiaan-Mu. Terima kasih Yesus.
Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Setia di hadapan Engkau, melihat hidup kami Tuhan. Kami kadang mengecewakan hati-Mu. Siapapun kami Tuhan saat ini, baik yang online, baik yang hadir di tempat ini, waktu kami menyembah Tuhan tidak akan membatasi lawatan-Mu kepada anak-anak-Mu. Engkau lawat setiap hati yang bernyanyi, yang melihat, yang ada di tempat ini, yang ikut beribadah dengan bergabung di tempat ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Bapa kami yang luar biasa. Engkau melawat hati kami. Satu yang kami imani, Kau yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau
berjanji tak sekali pun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami percaya selama kami berdoa, mujizat itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tiada mustahil bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Sekali lagi katakan, angkat tanganmu. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Amin. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit. Tiada
Engkau sungguh baik dan sangat baik. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Kami dapat memuji Tuhan di tempat ini. Semua karena kemuliaan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami saatnya bersorak-sorai memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Kita memuji Tuhan, amin. Tidak ragu lagi sama Tuhan Yesus, amin. Mau menari bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tak ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi katakan. Tiada ku ragu lagi, hey, untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu, hey, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi bagi semua orang yang percaya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Tuhan Yesus baik, amin. Suka-suka Tuhan apa yang dilakukan bagi kita, karena kita percaya apa yang dilakukan Tuhan adalah baik, amin. Haleluya. Mari satu kali sama-sama katakan. Shalalalala, 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 shalalalala. Oh, iya, iya, iya. Shalalalala, 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 shalalalala. Oh, iya, iya, iya. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku kan milikku lagi. Hey. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
hadirin saudara. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami telah menyembah Tuhan. Kami akan memberikan persembahan. Pertama, Kau berkati Tuhan, tangan-tangan beri. Satu yang kami percaya, orang beri memberkati pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Kami yakin Tuhan dan percaya Engkau adalah sumber berkat yang memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia sampai ku dapatkan mahkota dan memerintah bersama Dia. Semua undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Makanan aku ialah melakukan kehendak Bapa. Menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai hambanya sampai ku dapat, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia.
long to be in your presence. Kami rindu menikmati hadirat. We want to enjoy your presence. Kami rindu mengalami lawatan Tuhan. We want to experience your visit in our lives. Kami percaya di saat kami menyembah Tuhan, We trust that when we worship you, maka Allah hadir di tengah-tengah kami. then you are here in the midst of us. Kami tahu bahwa Engkau tidak melihat jumlah Tuhan, We know you don't look at numbers, tapi Engkau melihat hati kami. but you look at hearts. Hati yang menyembah, Heart that worship, hati yang rindu mengalami perjumpaan dengan heart that long to have encounter with you. Yes. Terima kasih. Mari sembah. Mari Bapak Ibu sedang di rumah-rumah. Come on everybody. Bapak Ibu sedang menyaksikan siaran ini. All you who are watching this Siapa aja Bapak program, Ibu Saudara, mari kita sembah. let us worship
yang layak terima pujian You are kami worthy to Tuhan. receive all Tiba praise. saatnya kami mau duduk diam. Now it's time for us to Kau sit berbicara still. lewat hamba-Mu. You speak through your Tuhan servant. urapi hamba-Mu. Anoint your servant. Pinjam lidah bibir hamba untuk menyampaikan isi hati. So that the tongue of your servant Hamba-Mu yang express sederhana dan your tidak heart ada content. apa-apanya. Your servant has nothing. Biarlah hikmat Tuhan, Let the wisdom of God, perkataan Tuhan, the word of God, Tuhan taruh dalam lidah bibir hamba. it will be put into the tongue Semua of your siap servant. mendengarkan. And we are all ready to Di hear. dalam nama Tuhan In Jesus' Yesus, sama-sama katakan Together we amin. say, Amin. Amen. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu praise God. Saudara. Please be seated. Shalom. Shalom. Apa kabar? How are you? Yes, luar biasa, senang sekali ya. Such a joy. Kita boleh bersama-sama di dalam ibadah raya kita hari We can ini. be together again in the Sunday service. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, Shalom everybody at home. yang sedang menyaksikan siaran ini. Following the program now Ya, baik di Zoom, di YouTube, di Facebook, on YouTube, di on IG, Facebook, ya. Instagram. Puji Tuhan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Let us together meditate on the word Saya of God. mengajak kita membuka dalam Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Let's open the Isaiah chapter 60 verse 1. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama saya akan bacakan. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Yesaya menuliskan ini di saat bangsa Israel sedang mengalami keterpurukan secara rohani. Isaiah wrote this verse during a time where Israelites experienced such a downfall. Karena begitu lamanya bangsa Israel berada di pembuangan di kerajaan Babel. So the Israelites has been in Babylon for such a long time, Dan kurang lebih 70 tahun. about 70 years. Dan ini bukan waktu yang singkat, It's not a short time. tetapi ini adalah waktu yang cukup lama. It's quite a long time. Di mana rohani mereka tidur. Spiritually, they are asleep. Di mana tidak ada gairah untuk mereka menyembah Tuhan. No passion to worship the Lord. Tidak ada kerinduan untuk mencari Tuhan. No desire to seek the Lord. Itu sebabnya Yesaya menyerukan bangkitlah. That's why Isaiah proclaimed, arise. Sebab ada tugas yang besar yang Tuhan percayakan kepada bangsa Israel. Because there is a huge task that God want to give to the Israelites, Yaitu untuk menjadi saksi Tuhan. which is to become witness, Untuk menjadi berkat. to become blessing. Karena itulah tujuan Tuhan memanggil bangsa Israel. That's the purpose why God called Israel. Dan sama kondisinya dengan di zaman saudara dan saya hari And ini. it's the same condition with what we are having today. Ada banyak orang sedang mengalami kelesuan rohani. Many people experience this coldness spiritually. Ada banyak orang tidak memiliki gairah untuk mencari Tuhan. Many people, they don't have this desire to seek the Lord. Ada banyak orang tidak memiliki gairah untuk ketemu dengan Tuhan. Many people, they don't have this passion to meet God. Tadi malam saya sampaikan tentang ada tipe 3 anak Tuhan. Last night I shared about 3 types of children of God. Yang pertama tipenya dingin. The first one is the cold type. Yang kedua tipenya suam-suam putih. Second is the lukewarm type. Dan yang ketiga tipenya rohaninya panas. And the third one is the one that is spiritually hot. Tipe yang dingin, So the cold type dia tidak ada gairah untuk ketemu Tuhan. has no passion to meet Lord. Hamba Tuhan sekaliber mungkin Reinhard Bunke sekalipun ketika menyampaikan firman. Even the one that's preaching is Reinhard Bonke caliber, Tidak ada ketertarikan dalam hidupnya untuk mengalami Tuhan. creates no interest in his life. Dan ini juga terjadi di sekitar kita hari-hari ini. And this also happens around us today. Ada banyak orang gak pengen ketemu Tuhan. Many people, they don't want to encounter God. Sebenarnya ketika kita ketemu Tuhan, Actually, when we encounter Him,
Kita akan ngalamin berkatnya. We will experience His blessing. Kita akan ngalamin mujizatnya. His miracle we will experience. Kita akan ngalamin jalan keluar. We'll experience solution. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Because the Lord that we worship is a living God. Tipe yang kedua adalah rohaninya suam-suam kuku. Second type is the lukewarm type. Kadangkala panas, Sometimes hot, kadangkala dingin. sometimes cold. Dan Tuhan jijik orang seperti And God, the Lord is disgusted with people like this. Makanya Alkitab berkata, aku akan memuntahkan engkau. That's why the Bible say that He will throw up people like this. Orang-orang model seperti ini, People like this, Tuhan akan bilang di akhir zaman, aku nggak kenal engkau. in the last days, the Lord will say, I do not know you. Orang-orang seperti ini tidak ada bagian di dalam kerajaan surga. People like this have no part in the kingdom of heaven. Tuhan mau orang-orang yang punya tipe yang panas. The Lord want people who are the hot type. Tidak pernah menyerah dengan keadaan. Never give up in the middle of situation. Tengah-tengah situasi yang sulit. Even in difficult situation. Tengah-tengah pergumulan. In the middle of a struggle. Mereka tetap on fire. They are still on fire. Sedikit-sedikit. Yeah, on fire. Berapi-api. Mereka tetap on fire. Yeah, they are still on fire. Semangat dalam Tuhan. Enthusiastic. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Like Shadrach, Meshach, and Abednego. Ketika diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala. When they are in front of this furnace of fire. Mereka nggak pernah takut. Oh, they are not afraid. Dan mereka berkata kepada raja pada waktu itu. And then they said to the king at that time. Ketahuilah ya raja. Jika Allahku tidak menolong aku tidak akan pernah menyembah patung buatanmu. Oh king, you should know. Even though if our God doesn't help us, still we won't worship that statue. Dan Tuhan izinkan mereka masuk ke dapur api. And then God allows them to enter that furnace of fire. Tadinya orang mulai menghina mereka. Di mana Allahmu? And people are saying, where is your God? Di mana pembelaannya? Where does He protect you? Tapi mereka melangkah dengan iman. But they take steps with faith. Dan ketika mereka ada di dalam dapur api. So when they were in the furnace of fire, Tuhan tidak pernah biarkan mereka sendiri. the Lord never left them alone. Ada Tuhan di sana. The Lord was there. Di tengah-tengah pergumulan yang saudara alami hari-hari. In the midst of the struggling you are facing today, Percayalah bahwa ada Tuhan di sana. trust that the Lord is there Kau with tidak you. pernah dibiarkan sendiri. He never let you alone. Seperti Alkitab berkata bahwa kau tidak pernah dibiarkan jatuh tergeletak. The Bible says He will not let you fall down. Sebab tangan Tuhan siap menopang saudara dan saya. Because His hands upon you and me. Sadrak, Mesak dan Abednego ketika berada dalam dapur api mereka enggak sendirian. When Shadrach, Meshach, and Abednego in the furnace of fire, they were not just themselves there. Alkitab berkata mereka dengan bebas berjalan-jalan di dalam dapur api itu. The Bible recorded they walk freely inside the furnace. Ketika Raja Nebukadnezar lihat kok kita masukin itu 3 orang, kok ada 4 di sana. Dan salah satunya kok seperti anak dewa. And one of the people say, we put 3 people into the furnace, but we see there are 4 of them, and the 4th looks like Son of God. Dan akhirnya Raja berteriak, keluar Sadrak, Mesak, Abednego. And finally the king yelled, come out, Shadrach, Meshach, Abednego. Ketika mereka keluar, When they went out, tidak ada bau kebakaran. there is no smell of fire. Mereka utuh They were whole karena ada perlindungan Tuhan. because there's protection of the Lord. Kadangkala Tuhan izinkan kita masuk ke dapur api. Sometimes God allows us to enter furnace of Tapi fire. percayalah bahwa ada tangan kuat Tuhan yang menuntun kita. But trust the almighty hand of God Dan guides memberi us. kemenangan And kepada it kita. will give us victory. Badai itu pasti berlalu. Storm will pass away. Tantangan itu pasti berlalu. Challenge will fade away. Dan saudara dan saya adalah pemenangnya. You and I Karena will be the Tuhan conqueror. menjanjikan kemenangan itu buat Because kita. He promised us that victory. Kita berkata bahwa kau adalah orang-orang yang menang bahkan lebih dari pemenang. And even the Bible says that there are people who are more than conquerors. Kenapa saudara? Karena Tuhan berperang gantikan kita. Because He is the one that fight for us. Dan kita diam saja.
and we will just stay still. Kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong kita. We will see how God helped us. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan menuntun mereka keluar dari dapur api. Like Shadrach, Meshach, Abednego, God guide them to get out from the Dan mereka furnace. menjadi berkat. And they became blessing. Mereka menjadi terang. They become Mereka menjadi light. saksi. They became witness. Ini loh yang Tuhan mau dalam hidup kita hari This ini. is what God wants in our lives today. Ada tujuan Tuhan dalam hidup saudara. There is purpose of the Lord in your life. Ketika pesan ini disampaikan kepada setiap kita. When this message reaches Ayo us, bangkit. arise, Untuk kita menjadi terang so Tuhan. that we will shine, become Menjadi light. garam Tuhan. We will become the light of the world. Menjadi berkat. We will become blessing Mewarnai dunia ini. to color the world, Menjadi dampak buat dunia. to bring impact to the Menjadi world, dampak buat lingkungan to kita. bring impact to our neighborhood. Kan itu tujuan Tuhan. That is the purpose of the Lord. Yesus sendiri berkata bahwa hari-hari ini adalah jahat. The Bible say that these days are evil. Dunia sedang dikuasai oleh kegelapan. The world is surrounded by darkness. Saudara dan saya, bukan sebuah kebetulan kita ditempatkan di mana. It's not a coincidence we are put where we are, Untuk kita menjadi terang Tuhan. so that we can become the light of the Lord. Sehingga orang-orang yang hidup dalam kegelapan So people living in the darkness, bisa melihat terang they Tuhan. can see the light Bisa of the Lord. lihat Yesus dalam hidup They can kita. see Jesus in us Lewat tutur kata kita. through our words, Lewat perbuatan kita. through our deeds. Orang bisa lihat Yesus dalam hidup kita. People can see Jesus in our life. Yohanes 8 ayat 12. John 8:12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Later on, Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. The one who follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Menjadi terang artinya membawa pengaruh. Becoming light means bringing influence. Menjadi orang Kristen harus menjadi pengaruh buat lingkungan. Being a Christian means to bring of influence in our neighborhood. Menjadi pengaruh yang baik. Become a good influence. Menjadi pengaruh yang positif. Becoming a positive influence. Membawa perubahan. To bring change. Jangan justru kita ikut-ikutan dengan dunia ini. Don't become the follower of the world. Alkitab berkata jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. The Bible says do not be conformed to the Tapi world, berubahlah oleh pembaruan budimu. but be changed through the changing of your mind, Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. so that you can know what is the will of God, Apa yang baik. what is good, Mana yang bisa kita kerjakan. what we can do. Itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. That's the purpose of God in our lives. Jangan sama seperti dunia. Do not be conformed to the Sangat world. gak ada bedanya mana orang Kristen, mana orang percaya Tuhan, mana orang gak percaya Tuhan. The Christian, the non-Christian just look the same. Tapi justru orang bisa lihat Tuhannya. But actually we need to let the Lord show Karena ada perubahan dalam hidup kita. through the change in our lives. Matius pasal 5 ayat 14. Matthew 5 verse 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. You are the light of the world. A city located on a hill can't be hidden. People don't light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before people in such a way that they will see your good actions and glorify your Father in heaven. Yesus memakai dua ilustrasi tentang terang untuk menggambarkan tugas orang percaya dalam dunia ini. Jesus used two illustrations to picture the function of believers in the world.
Ilustrasi yang pertama menggambarkan orang percaya seperti kota yang terletak di atas gunung. The first illustration picture believers as a city located on a hill, Dan ini tidak mungkin tersembunyi. and it cannot be hidden. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat kota di atas gunung, If you see a hill and then there's a city on top of it, kalau kota itu pasti rame ya Pak Suki. city must be crowded, Pasti banyak lampu-lampu. Ya, karena many kota lights. nggak mungkin tersembunyi dari pemandangan orang. No way it is hidden from Pasti view. orang lihat ada kota di sana. People can see there's a city there Karena memang letaknya di atas gunung. because it's on the hill. Itu adalah gambaran hidup saudara dan saya. It's a picture of your life and my life. Tuhan gambarkan kita ini seperti kota yang berada di atas gunung. The Lord picture us as a city on a mountain. Untuk apa? Menjadi terang. Why? To become light, Tidak tersembunyi. not hidden. Tujuannya apa? Memuliakan Bapa kita. What is the purpose? That is to glorify our Father in heaven. Ilustrasi yang kedua yang Yesus gambarkan, Second illustration from Jesus. ketika seseorang menyalakan pelita, tidak mungkin dia akan tutup pelita itu. When someone light a lamp, he will not put it under a basket. Karena di zaman itu belum ada penerangan listrik. At that time, they didn't have Jadi electricity yet. pakai pelita. So they used lamp. Dan ketika seseorang menyalakan pelita pasti ditaruh di kaki dia. And when they use this oil lamp, when they use it, they put it on a lampstand Supaya bisa menerangi sekelilingnya. so that it can give light in the whole house. Dan Alkitab berkata nggak mungkin orang nyalakan pelita lalu ditutup supaya tidak kelihatan cahayanya. So Jesus say it's impossible somebody light an oil lamp and then cover it, and then the light will not shine. Itu orang begini Pak. Insane. Iya, dia nyalakan lalu ditutup biar nggak kelihatan. Nyalakan lampu begini lalu ditutup biar We nggak light kelihatan. the oil lamp on and then we cover it. Yeah, we turn on the electricity lamp and then we cover it. Itu nggak logis. It's illogical. Orang menyalakan supaya memang bisa menerangi sekelilingnya. When people light on a lamp, it's because he wants want to share the light. Sama dengan hidup saudara dan saya. Same with your life and my life. Kita tidak bisa menutup diri. We cannot cover ourselves. Lalu ketika kita percaya Tuhan kita eksklusif. After we trust the Lord, and then we become exclusive. Kita mengurung diri. We hide ourselves. Nggak mau bergaul. Never want to relate. Bagaimana terang kita bisa sampai ke sana? How can our light reach them Kalau dengan tetangga aja nggak kenal. if we do not know our neighbor? Tidak mau bergaul dengan tetangga. Doesn't want to mingle with Tidak the mau neighbors. bergaul dengan sekitarnya. Never want to mingle with people around. Tidak mau berkomunikasi dengan orang. Doesn't want to communicate with people. Bagaimana kita jadi berkat? How can we become blessings? Tuhan mau kita jadi berkat. The Lord wants us to become Karena itu blessings. tujuan Tuhan memanggil kita. That's the purpose why He called us, Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. to tell the mighty works of Yang God sudah memanggil kita dari kegelapan. that has called us out of darkness Kepada terangnya yang ajaib. to His magnificent light. Tadi di kapal saya sempat cerita sama abang saya. When I was Yeah. at ferry, I was Yeah. talking, sharing with my WL. brother. WL-nya enak di Our worship leader. Wow. joget. When he lead the Dangdut. worship, dancing. Oh. Iya. Lagu-lagunya lagu-lagu Dangdut. dangdut. Indonesia love dangdut. Ya, kalau Indonesia itu dangdut. Yes. Iya, ya. Jadi saya cerita tentang pengalaman hidup. So I told him my life experience, Gimana masa lalu saya. my past, Tiba-tiba abang saya nangis. and suddenly he cried. Nangis. Saya kaget lihat So abang I saya was nangis. surprised. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. But praise God, God is good. Tuhan selamatkan saya. God saved me. Tuhan tarik saya. He pulls me out. Tuhan mengasihi saya. God loves me. Dan hari ini saya menemukan tujuan Tuhan dalam hidup saya. And today I discovered the purpose of God in my life Untuk saya jadi berkat. so that I become blessings. Saya yang tadinya orang kampung. I am from village, Sekarang ada di Singapura. now in Singapore.
Tidak pernah kebayang Mas Suki. I never imagined this. Enggak pernah terpikir oleh saya untuk saya di It never Singapura hari came to ini. my mind to come here. Itulah karya Tuhan yang dahsyat. That is the work of the Lord. It's amazing. Ketika istri saya bilang begini. When my yang wife say, taat aja Pak. just obey. Ketika saya belajar untuk taat, apa When yang Tuhan I mau. learned to obey, Tuhan bawa sampai ke tempat ini. God took me to this place. Yes. Ketemu dengan And I sahabat-sahabat met many yang friends. luar biasa hari ini. Amazing friends today. Ini semua karena Tuhan. So this is the design of Lord. Dan saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin And Tuhan. I believe nothing happens without God's permission. Tuhan punya tujuan He has a purpose. untuk kita jadi berkat. So we become blessing. Saya rindu di tempat ini kita semua jadi berkat. I want everybody to become blessings. Seperti yang Tuhan mau. That is what He wants. Menjadi terang To become light. di tengah-tengah pekerjaan kita. In the middle of our work, Di tengah-tengah lingkungan kita. our neighborhood, Di tengah-tengah keluarga our kita. family, Kita jadi berkat. we become blessings. Dan bagaimana kita jadi terang di tengah-tengah dunia ini? How can we become light in the middle of this world? Alkitab mengajarkan. The Bible teaches. Yang pertama, hidup dalam terang artinya mengasihi. First, living in the light means to love. Kita buka ayatnya di dalam 1 Yohanes Let's open 1 John pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. chapter dan 2, 10. verse 9 until 10. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 1 John chapter 2, verse 9 until 10. The person who says that he is in the light but hates his brother is still in the darkness. The person who loves his brother abides in the light and there is no reason for him to stumble. Ketika dalam hidup kita ada terang, When in our lives we have light, maka secara otomatis ada kasih yang muncul dalam diri kita. then automatically love comes from our heart. Alkitab berkata, barang siapa berkata bahwa aku dalam terang tetapi dia membenci saudaranya, dia hidup dalam kegelapan. The Bible says when we say we are in the light but we hate our brothers, it means we are still in the darkness. Yesus pernah berkata, kalau kamu mau mempersembahkan sesuatu, Jesus said when you want to offer something, an tapi offering, ada yang belum dibereskan. and then there's a relationship that is not set straight yet. Tinggalkan persembahanmu, bereskan dulu. Leave your offerings first and then set your relationship right first. Karena kalau kita tidak mengampuni, Bapa kita tidak akan mengampuni kita. Because if we do not forgive, then Father in heaven also won't forgive us. Mungkin ada banyak orang yang menyakitin kita, Maybe many people hurt yang us, jahatin kita, do evil things to yang us, mencurangin kita. cheat on us. Tapi Tuhan bilang, ampunin dulu. But the word says, forgive first. Kalau ini nggak beres, kita nggak akan ngalamin Tuhan. If we do not settle this, then we cannot experience the Lord. Beresin dulu hati kita, We must settle this in our heart. sehingga tidak ada ganjalan. So there will be no stumbling. Karena ini bukan tempat sampah. Because this is not garbage bin. Bersihkan. Make it clean. Kita yang rugi. It's our loss. Kalau ini dibereskan, If we clean this up, hati kita beres, our heart is settled. hati kita bersih. If our heart is clean, Yesus bilang, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jesus says, be holy because Lord God is holy. Karena kita adalah rumahnya Tuhan. We are the house of the Lord. Baitnya Tuhan. We are the temple of the Lord. Gimana Roh Kudus mau tinggal dalam hidup kita kalau ininya nggak beres? How will Holy Spirit dwell in us if we are not settled first? Kalau ini nggak beres mengganjal. Apa Yeah, if mengganjal? we do not settle it, then it will be a stumbling. Stumbling. Nggak nyaman hidup. Life is not comfortable, Nggak bebas hidup. not free in our lives. Tapi kalau ini beres, But when it's free up, hidup ini enjoy. we can enjoy life. Ya, kita bisa menikmati hidup ini. We can enjoy our lives. Nggak ada ganjalan. No more stumbling. Itu yang Tuhan mau. That's what the Lord wants.
Gak boleh membenci saudaranya. Don't hate your brother. Siapa saudara kita? Who is our brother? Adalah sesama kita. Other people. People around us. Orang-orang di sekitar kita. People around us. Makanya ketika Yesus tanya, orang banyak tanya, siapakah sesamaku? So when somebody asks Jesus, who is the others? Who are my neighbors? Yesus bilang ada orang yang turun dari Yeriko kena penyamun. There is somebody coming down from Jericho and then he encountered bandits. Dirampok habis-habisan. He was robbed. Mau mati. Almost died. Datang imam lewat. Then a priest passed. Ketika yang mau mati minta tolong. Yeah, this guy asked for help. Ketika sang imam melihat, aduh parah banget. When the priest saw, oh, so bad the condition. Alkitab berkata dia menyingkir ke jalan lain. And then the Bible recorded he walked on the other side, moved to the other side of the road. Datang si Lewi. And then passed a Levite. Baru menyelesaikan pekerjaannya di bait Allah. Just finished his work at the temple of Lord. Karena Lewi adalah gambaran pelayan Tuhan. Levi is a picture of people that minister to the Lord. Ketika mendengar orang minta tolong. When he heard people asking for help, Dia lihat. he take a look. Dan dia nggak mau menolong. But he didn't help. Dia menyingkir lewat jalan lain. And then he passed by. Lalu datang Samaria. Then came this Samaritan. Orang Samaria A Samaritan adalah orang Yahudi yang kawin campuran. are Jewish people who are practicing mixed marriage. Bukan Yahudi tulen. So they are not original. Kalau Tionghoa bukan Tionghoa. Tulen. Yeah, not- Kawin campuran. Yeah, so like Chinese, yeah, mixed marriage and then not become original Chinese anymore. Itu orang Samaria. That is Samaritan. Makanya nggak dianggap sama orang Yahudi. That's why the Jewish people didn't consider them to be real people that is Mereka equal. dikucilkan. They were ostracized. Mereka dipandang sebelah mata. People don't look at them eye to eye. Tetapi ketika Samaria lewat, But when the Samaritan passed, dia melihat orang Yahudi yang jatuh ke tangan penyamun. they saw these Jewish people that was robbed. Dia turun dari keledainya. And then he came down from his donkey. Dia balut luka-lukanya. And then he helped with the wound. Dia angkat keledainya. And then take him on his donkey. Dan orang Samaria ini berjalan. And the Samaritan walked. Orang Yahudi dinaikkan di tunggangan. This Jewish was carried with his donkey. Dia nggak pernah berpikir, And he never think, ini musuh saya. this is my enemy. Ini orang sudah menyakitin saya. This is somebody that has hurt Ini me. orang yang tidak nganggep saya. These people doesn't consider me as a fellow human being. Karena ada kasih dalam hidup. Because he has love in his life. Dia bawa ke tempat penginapan. And then he took him to this staying place. Dia berkata kepada juru rawat di sana, rawat sampai selesai, rawat sampai sembuh. Kalau nanti biaya kurang, saya akan datang bayar. And then in the inn, he said to the person, please take care of this person, treat him well. And then if the money is not enough, I will pay you. Itu yang Yesus maksud. That's what Jesus meant. Sesama kita Our neighbors adalah orang-orang yang membenci kita. are people that hate us. Orang-orang yang nyurangin kita. People that cheated on us. Orang yang menganggap kita sebelah mata. People that doesn't look at us. Itu loh sesama kita. That could be. Makanya Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi warna. That's why God called us Beda dari orang dunia. to be different from people in the world. Enggak sama dengan orang dunia. Different with people in the world. Yesus berkata, doakan yang membenci kamu. Jesus said, pray for people that hate you. Ampuni musuhmu. Forgive your enemy. Berbuat baik Do kepada good to musuh. them. Ini perintah Yesus. This is what Jesus said. Supaya kita jadi warna. So we become color. Hukum dunia. The world law Hukum dunia. So the world law, Mata ganti mata. eye for an eye, Gigi ganti gigi. teeth for teeth. Tapi Yesus bilang kalau pipimu yang kanan ditampar. But Jesus say, when somebody slap your right cheek, Kasih pipimu yang kiri. give the left cheek. Mau Pak? No, no, thank you. Ini yang Yesus ajarkan. That's what Jesus teach. Itu yang dibilang sesama.
That is what we call neighbors. Makanya kita harus jadi warna yang berbeda dalam dunia So we ini. must bring different color in the world. Enggak sama dengan orang dunia. Don't be the same with the Ketika worldly dia people. membenci kita, kita balik benci dia. When he hate us and then we hate them Kalau back. mereka nyurangin kita, kita balas. If they cheat on us and then we cheat them. Meskipun seringkali ada kesempatan untuk kita membalas. Even though many times we have opportunity. Daud punya kesempatan untuk membalas Saul. David has opportunity to revenge Saul. Tapi Daud tidak mau lakukan. But David didn't do it. Makanya Daud berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus memandang serius perihal pengampunan. Lord Jesus considered this seriously. Dan Tuhan ajarkan tentang pengampunan. He teach us seriously about forgiveness. Ketika Yesus mengajar para murid berdoa dalam Matius, When Jesus was teaching his disciple about prayer in Matthew, kita buka Matius pasalnya yang ke-6, let's go to Matthew ayatnya chapter yang 6, ke-12. verse 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. And forgive us our sins as we have forgiven those who have sinned against us. Ini yang Tuhan mau. This is what God wants. Mengampuni orang yang bersalah kepada To kita. forgive people who sin against us. Ayat 14. Verse 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Because if you forgive people their offenses, your heavenly Father will also forgive you. Artinya kalau kita tidak mengampuni, It means if we don't forgive, maka Bapa kita juga tidak akan mengampuni kita. then Father in heaven also won't forgive us. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengampuni. So there's no excuse for us to not forgive. Karena yang Tuhan mau. This is what He wants. Ayat 15. Verse 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. But if you do not forgive people their offenses, your Father will not forgive your offenses. Kita banyak bersalah di hadapan Tuhan. We have many offenses in the presence of God. Kita banyak lakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. We do many trespassing in His Mungkin presence. kesalahan kita lebih besar. Maybe our offenses is more, Tapi Tuhan gak pernah perhitungkan itu. but God never considers that. Yesus berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, Jesus say, the Bible say, even your sin is so red, aku akan menjadikan putih seperti salju. I will make it white as snow. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, Even though your sin is red as this loincloth, aku akan menjadikan putih seperti bulu domba. I'll make it white like the fur of the sheep. Tuhan setia kepada kita. So the Lord is faithful to us. Tuhan tidak pernah mengukur kesalahan kita. He never measure our wrongness. Dia menerima kita apa adanya. He accepted us as we are Ketika kita mau datang kepada Tuhan, when we want to come to Him. apapun kesalahan kita, Whatever our mistakes, apapun kejahatan yang pernah kita lakukan, whatever evil deeds we have done,
Saya bukan dari orang yang baik. I was not from a good background. Makanya saya cerita sama abang-abang nangis. Yeah, when I share with my brother, he cried. Betapa jahatnya saya. I was so evil. Tapi ketika saya datang kepada Bapa, But when I came to Father, maka Bapa menerima apa adanya. Father accepted me as I am. Makanya Bapa menggambarkan seperti anak yang hilang. So that's why God pictures this as the prodigal son. Bukan bapaknya nggak bisa cari ke anaknya. It's not that the father cannot find the Karena son. bapaknya punya banyak pegawai. Because the father has so many employees. Tetapi bapaknya menunggu, But the father was waiting. menanti. Kapan anakku pulang? When will my son return? Alkitab berkata setiap hari dia melihat. The Bible says the father, everybody see. Apakah anakku pulang hari ini? Is my son coming back today? Ketika dari jauh dia melihat anaknya. When he see his son from afar, Hatinya bersuka cita. his heart filled with joy. Sekotor apapun anak itu. No matter how dirty his son, Dia peluk anak itu. he embraced the son. Ketika anaknya berkata, aku nggak layak jadi anakmu. When the son said, I'm not worthy to be your son. Anak tetap anak. A son is still a son. Itu yang di hadapan Tuhan. That is in the presence of the Lord, the principle. Hanya bapaknya perintahkan ambil jubah yang paling bagus. And the father say, take the best robe, Ambil sepatu yang paling bagus. take the best shoes. Karena anakku yang hilang ditemukan kembali. Because my lost son is found. Ketika kita ketemu Tuhan, When we encounter God, maka ditanggalkan semua pelanggaran kita. then we take off all of our trespasses. Tuhan berikan hidup yang baru. And God give us new life, Hati yang baru. new heart, Roh yang baru. new spirit. Ada label anak raja. And then there's this label, son of king. Kita semua anak raja. We are all Berikan sons and tepuk daughters of king. Yes. Status kita berubah. Our status is changed. Anak-anak kerajaan. Son and daughters of the kingdom. Nama kita terdaftar di kerajaan Our surga. name is registered in the kingdom. Yuk belajar mengampuni. Let's learn to forgive. Yang kedua, Second, Yesus ngajar pengampunan. Jesus teaching Di about dalam Matius forgiveness. pasalnya yang ke-18. In Matthew 18, Ayatnya yang ke-21. verse 21. Saya tidak akan bacakan kan terlalu panjang sampai ayat yang ke-35. Yeah, it's quite long until verse 35. Di sana Yesus memberikan sebuah perumpamaan. So Jesus gave this parable. Seorang raja There is a king ketika ketemu dengan hambanya yang berhutang dengan raja. when he met a servant that has debt with the king, 10 talenta. 10 talents. Sang raja ketika melihat dia ada belas kasihan dan dia menghapuskan hutangnya. The king saw the servant and has mercy on him and then reduce, cut all the debts. Ketika dia keluar, When he went out ketemu dengan sahabatnya and then met his friends, yang berhutang 10 dinar ya. 10,000 ya. 10 ribu berhutang berapa? 100 dinar. Oh, okay, when he met a servant with only Lebih 100. kecil. Yeah. Tadi 10.000 talenta ya. Yeah, so the servant debts 10,000 talents was cancelled Ketemu sahabatnya yang cuma berhutang 100 dinar. and then met his friend who owe him only 100 denarii. Dia menangkapnya, mencekik kawannya itu, katanya bayar hutangmu. He grabbed his friend, seized him by the Ayat throat and said, pay what you owe. 29, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Then his fellow servant fell down and began begging him, be patient with me and I will repay you. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. But he refused and had him thrown into prison until he could repay the debt. Ini hamba yang jahat. This is an evil servant.
hutangnya yang begitu besar His huge debt dihapus oleh raja. was cancelled by the king. Tapi ketika dia ketemu dengan sahabatnya But when he met his fellow servant yang cuman punya hutang nggak seberapa, that with a small debt, dia mencekik, he grabbed him masukkan dalam penjara. and put him into the jail. Ini jahat. Evil. Makanya ketika raja mendengar peristiwa ini, So when the king heard this incident, dia panggil hamba itu, he called the servant diserahkan kepada Al-Gojo and then given sampai dilunaskan to hutang. the jail until he can repay the debt. Yesus sudah membayar dosa kita dengan lunas di kayu salib. Jesus already paid the sin, all the sins wage. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengampuni. So there's no reason for us to not forgive. Petrus bertanya kepada Yesus, So Jesus asked Peter, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah? how many times should I 7 kali kah? forgive my brothers who sin against me? Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jesus saying, not 7 times, not 70 times, but 70 times 7 times. Berapa itu? How much is that? 400? 490. Nggak ada hitungannya. Unlimited. Unlimited. Itu dalam 1 hari. That is per day. Artinya pengampunan itu unlimited. It means forgiveness is Tanpa unlimited. batas. Yeah, without restriction. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk tidak mengampuni. So there's no reason for us to not forgive. Itu sebabnya Tuhan sangat serius mengajarkan para murid. That's why Jesus teach this a lot. Kenapa Tuhan mau kita punya warna yang berbeda? Because God wants us to have a different color. Saudara dan saya ketika keluar dari tempat ini engkau punya When- warna yang berbeda. When you and I get out from this place, we must bring different Engkau nggak colors. sama dengan dunia. You are not the same with the world. Yang kedua, Second, hidup dalam terang adalah hidup yang berbuah. living in the light is a fruitful life. Bagaimana hidup yang berbuah? How to have a fruitful life? Alkitab berkata, dan biarlah buahmu itu matang. The Bible says that your fruit should be ripe Orang bisa menikmati buah itu. and people can enjoy that fruit. Artinya kehadiran kita disukai. It means people enjoy our presence. Hidup kita jadi berkat. Our lives become blessings. Itu yang jadi maunya Tuhan. That is what God wants. Hidup berbuah artinya bertahan di dalam tekanan dan tantangan. A fruitful life means we can survive in the middle of pressure and challenges. Seperti apa yang saya katakan tadi bahwa dunia ini penuh dengan kejahatan. Like I said, the world is filled with wickedness. Kita harus bertahan We must survive di dalam tekanan, in the middle dalam of himpitan, pressure, dalam tantangan. challenges, Untuk kita jadi berkat buat orang lain. so that we can become blessings to others. Hari-hari ini mari kita temukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. These days, let us find our purpose in the Lord. Life Saudara, purpose. Alkitab berkata bahwa Tuhan memanggil kita The Bible says the Lord call us untuk menjadi berkat, to become blessings, untuk menjadi terang, to become light, untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, to tell His beautiful, amazing yang deeds telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang that has ajaib. called us from the darkness to His light. Eklesia, Ecclesia. itu gereja. That is the church. Siapa gereja? Who is the church? Saudara dan saya. You and I. Ini yang Tuhan mau. Dan yang kedua, hidup berbuah adalah berjaga-jaga senantiasa. And second, a fruitful life is a life that is always alert. Tetap berjaga-jaga. Always alert. Karena Alkitab berkata Yesus datang itu seperti pencuri. Because the Bible says when Jesus comes, it will be like a thief. Tapi bagi orang yang gak kenal Tuhan. For people who don't know the Lord. Orang yang gak punya hubungan intim dengan Tuhan. For people without intimacy with the Lord. Makanya Yesus datang seperti pencuri. For them, Jesus came like a thief. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan. But when we are close to Kita God, intim dengan Tuhan. we are
we have intimacy with maka the Tuhan Lord. singkapkan rahasia-rahasia. And then God will reveal His secrets. Alkitab berkata bahwa hanya murid yang disingkapkan rahasia. The Bible says only disciple receive revelation, Bukan kerumunan. not the crowd, Ya, bukan cuman pengagum. not just fans. Hari-hari ini ada banyak orang jadi pengagum. Nowadays many people become fans. Pengagum mujizat. Oh, fans of miracle. Kalau adain KKR kesembuhan ilahi banyak yang datang. When there is a healing crusade, many people come. Semua pengen didoain. Everybody want to be prayed for. Kemarin Pak Satis bilang pelayan-pelayanan sampai minta di... Pak Sati say, even the volunteers they also come, please pray for me. Sampai nggak ada yang jaga. Yeah, no, and then no catcher. Yeah. The catcher Karena also semua asks, mau dimarifat. everybody want to receive words of knowledge. Ini rohani kanak-kanak. Yeah, this is immature, yeah, childish spirituality. Kita yang sudah dewasa, Us who feel that mature, kita ngerti kehendak Tuhan. we understand the will of God. Kita tahu maunya Tuhan. We know what He wants. Bukan ikut-ikutan. Yeah, not just become followers. Seperti Paulus berkata sudah masanya kita jadi pengajar. It's like what Paul said, it's time for you to become teacher. Makanya nggak perlu makan bubur terus. So you should not always eating porridge. Kasih yang keras sedikit. Yeah. You must have some meat. Kalau tersinggung, tersinggung. If you're offended, yeah, be offended. Paulus bilang kasih makanan yang keras. Yeah, Paul said, give meat. Kalau Solid food. sudah masanya, sudah waktunya kita jadi It's the terang. time, it's the season. Tuhan sudah panggil kita untuk kita jadi berkat. God calls us to become blessings. Tapi kitanya yang masih merengek-rengek. But we are still the one who is whining. Suka ngambek, Yeah, always like to sulk. suka ngomel. Yeah, like to complain. Kalau nggak didoain ngambek. If nobody pray for me, aduh, I sulk. Nggak dewasa-dewasa. Yeah, never mature. Makanya Tuhan bilang berubah. That's why the Bible says change, transform. Kehidupan kekristenan kita harus berubah dari hari ke hari. Our Christian life should change day by day. Jangan jadi bayi terus. Don't stay a baby. Sudah masanya It's the kita time jadi berkat. we become blessings. Kita bertanding di luar Yeah, sana. let's race outside. Siap bertanding? Are you ready to race? Yes. Enggak cuma teriak lompat di sini. Not just jumping, yelling in here. Kayak motor saudara. Like Bukan motorbike. cuma di bengkel Yeah, aja. don't just stay in the motorbike shop. Karena gereja ini bengkel. Because the church is a shop, motor shop. Ini gereja bengkel. A church is a motor shop. Dibenerin yang Yeah. rusak. All the broken things are fixed there. Jangan sudah selesai dibengkelin cuma dipanasin di bengkel aja. And then after fixed, don't just warm up the engine inside the motor shop. Pergi ke gelanggang sana. Go to the race, the place of racing. Tunjukkan nyalimu. Yeah, show your guts. Yeah. Jadi berkat. Be Amin. blessings, amen. Katakan kiri kanan, ayo jadi berkat. Yeah, tell next to you, yeah, be blessings. Jangan cuma di kandang aja. Wah, lompat-lompat, joget-joget di Don't sini. just stay inside, yeah, singing, dancing. Di luar, kamu Kristen? And then outside, people ask, are you No, Christian? no, no, no. Oh, enggak, bukan. Ya, saya Kristen, saya anak Yes, I'm Tuhan. Christian. Hidup kita jadi berkat. Our life become blessings. Biarlah hari-hari ini So kesempatan yang Tuhan beri. these opportunities God given us, Kita pakai hidup kita we must use our lives untuk jadi berkat. to become blessings. Karena ada mahkota yang Tuhan siapkan buat. Because there is this crown prepared by Him. Mengakhiri pertandingan dengan baik, kata We need to Paulus. finish the race well, Sampai ke garis finish. till the finish line. Ya, ada mahkota buat Pak Suki, There's a crown for Mr. Suki buat saya, and for me, buat kita semua. for all of us. Ya, puji Tuhan. Praise God. Mari kita datang kepada Tuhan. Yes. Uralaba syakaralaba ralaba ralaba. Syaralama ya syaralaba ralaba. Ya ralaba ya syakaralaba. Syaralaba ralaba ralaba ralaba. Ya ralama ya
berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Mari saudara kita berdiri bersama-sama, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Yesus, ku
pesan-pesannya God kepada wants to kita. share the messages from His heart. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial. Because you and I are special people, Anak-anak kerajaan. sons and daughters of the kingdom, Umat pilihan the Tuhan. chosen people of the Lord. Tuhan yang sudah mengangkat kita dari lumpur dosa. He lifted us up from this mud of sin, Tuhan mau memperlengkapi setiap kita and He wants to equip each one of us dengan kuasa firman dan Roh Kudus. with the power of the Word and power of Spirit, Untuk kita menjadi terang. so we become a Untuk light, kita bisa mewarnai dunia so we ini. can color the world, Untuk kita beda dengan orang dunia so that we ini. are different with people in the Kita world. nggak sama dengan orang dunia We are not the ini. same. Ketika orang dunia membalas kejahatan dengan kejahatan, When the worldly people tapi kita hate back menebarkan kasih, violence with violence, but us, pengampunan, we return kebaikan, with love, with goodness, pertolongan. with help. Ada kasih Kristus dalam hidup There kita. is Christ's love in our lives. Ini yang Tuhan mau dalam That hidup. is what God wants in our lives. Tuhan memanggil kita, Tuhan punya tujuan He called us with a purpose, untuk kita jadi berkat. so we become blessings. Temukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. That is the purpose of God in your life. Bahwa Tuhan mau kau jadi berkat. He wants you to become Dimanapun engkau berada hari ini. wherever you are today. Bukan kebetulan engkau ada di tempat ini. It's not coincidence you are here. Tapi ada rencana Tuhan yang indah buat setiap kita. So God has a plan for each one of us. Untuk kita jadi garam. So we become Untuk kita salt, jadi terang. become the light Di tengah-tengah dunia penuh dengan kegelapan. in the middle of this world of Dunia darkness, yang jahat. this evil world. Saudara dan saya You and I menjadi duta-dutanya kerajaan. become ambassadors of the kingdom. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih. Sama-sama katakan hadiratmu. Ku Terima kasih Bapa untuk firman yang telah ditabur. Jangan Engkau Tuhan jauh dari hidup kami, dan kami percaya Engkau yang selalu dekat. Mampukan kami tidak suam-suam kuku. Mampukan kami tetap mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi. Biarlah firman itu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami jadi pelaku firman. Mampukan kami mengasihi Tuhan dalam segala jalan kami. Engkau berkati hamba menyampaikan firman-Mu. Segala perkataan yang keluar menjadi rema di dalam hidup kami. Berkati keluar masuknya, berkati pelayan yang luar biasa, berkati anak istrinya. Kami yang telah diberkati dengan firman Tuhan, saatnya akan memberkati pekerjaan Tuhan dengan persembahan yang kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan saudara, dan kita akan melihat pengumuman sambil persembahan dijalankan.
Welcome to Father's Love Church Singapore. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam dua sapaan. Kita akan angkat pujian ini, diberkatilah. Haleluya. Semua udah makin berdiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat siang hari ini Tuhan. Dan bila setiap kami ditolong Tuhan, setiap kami disertai Tuhan, kami dibela Tuhan. Penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna terus menjaga kami di sepanjang minggu ke depan Tuhan. Di mana kami melangkah, duduk berdiri, melakukan setiap aktivitas pekerjaan kami. Di situ Engkau Allah ada bersama dengan kami. Dan kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Dan apa yang mustahil bagi kami, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sehingga apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa kita. Kasih sayang daripada Allah Anak. Penghentaran penghiburan Roh Kudus menyertai memberkati kita. Siang hari ini sampai Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.